Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, jamaah majlis ta'lim Al-Huda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin 2 mingguan kita. Mudah-mudahan langkah kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab pertama yaitu kitab Nurul Dholam. Pada beberapa minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwasannya kitab Allah sebelum Al-Quran itu ada kitab Injil, kemudian ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, dan ada Suhuf. Di antara kandungan-kandungannya itu terdapat nasihat-nasihat yang dikutip dalam kitab Nurul Dholam ini. Ada nasihat-nasihat, ada kata-kata atau pesan-pesan dari Allah kepada umat-umat terdahulu yang masih layak juga kita pelajari. Oleh karenanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya yang terkenal ada di Arba'in Nawawi, ada di kumpulan 40 hadisnya Imam Nawawi. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Rasulullah bersabda bahwa termasuk dari apa yang bisa ditemukan oleh manusia dari ucapan-ucapan kenabian terdahulu, yaitu pesan kalau kamu tidak malu kerjakan sesukamu apa saja. Nah, ini diambil oleh Rasulullah dari ucapan-ucapan dari pesan-pesan kenabian. Hadirin rahimahumullah, kenabian itu nubuwah di sini berasal dari kata nabwah. Nabwah itu artinya tempat yang tinggi. Jadi boleh jadi yang dimaksud di sini bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul, tapi juga ada orang-orang yang memang bukan nabi, bukan rasul, tapi mengucapkan kata-kata bijak, mengucapkan pelajaran-pelajaran. Pernah kita pelajari juga bahwa di Al-Quran itu ada seorang yang namanya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu bukan nabi, tapi diabadikan dalam Al-Quran. Ini disebut Al-Hakim adalah orang bijak. Artinya memang sebelum Al-Quran itu ada orang-orang yang ucapan-ucapannya, ada orang-orang yang pesan-pesannya itu sangat bijak, dan itu dikutip oleh Rasulullah juga. Di antaranya, kalau nggak malu kerjain apa faedah. Kalau nggak malu, ya kalau nggak malu kerjakan apa saja. Itu termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka di kitab Nurul Dholam ini ada beberapa pesan yang kemarin disebutkan dalam Taurat. Di antaranya yaitu jangan pernah khawatir tentang rizki, tentang apa yang sudah ditanggung oleh Allah,
selama perbendaharaan atau kekayaan Allah itu ada, karena kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Terakhir pembahasan kita sampai situ. Nah kemudian yang sekarang yang akan kita baca ini juga masih pesan dalam Taurat. Boleh kita mempelajari pesan-pesan orang terdahulu, apalagi itu ada di kitab-kitab Allah. Ini ada dikutip di sini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ya ibna adama khalaqtus samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihinna. Wahai manusia, wahai anak Adam, aku menciptakan langit dan bumi dan aku tidak pernah letih, aku tidak pernah capek menciptakannya. Ayu'ini ragifu wahidin asuquhu ilaika fi kulli hinin. Apakah bisa membuatku capek satu potong roti untuk seseorang yang aku berikan kepadamu setiap hari? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, cemas kalau kita itu kagak makan, gitu pesan Taurat itu. Jangan pernah kita khawatir bahwa kita besok makan apa, karena Allah menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi itu tidak pernah merasa letih. Apalagi cuma ngasih nasi padang doang, apalagi cuma ngasih beberapa orang doang atau beberapa kampung. Ini langit dan bumi Allah ciptakan dan Allah tidak pernah merasa letih. Nah dari sini pesannya yang ingin disampaikan, jangan pernah kita khawatir kepada rizki Allah. Pesan dari Taurat ini. Di Al-Quran yang senada dengan ini, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Kambing Allah tanggung rizkinya, nggak pernah yang namanya kambing itu nyimpen makanannya buat besok taruh kulkas kali ya, buat diangetin lagi besok. Nggak pernah mikir besok wayahnya makan aja dia. Binatang yang besar-besar yang memang ya porsi makannya itu banyak, itu Allah tanggung. Sampai yang kecil-kecil itu juga Allah tanggung. Ada tuh makanannya nyamuk, apa makanannya nyamuk? Makan nyamuk apa bar? Darah, Allah tanggung. Ya makannya tumbila masih ada, tumbila sekarang. Spring bed semua sih sekarang ya. Tumbila ada, Allah tanggung rizkinya itu. Maka Allah tidak akan pernah letih, tidak akan pernah repot untuk memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Jadi kita jangan pernah khawatir. Kadang-kadang kan saudara, yang membuat orang itu stres, depresi, bunuh diri dah, naudzubillah misalnya, itu kebangetan mikir tulul amal, kebangetan dipikirin besok anak gua gimana ini kali ya, besok makin biaya hidup makin lama makin mahal, udah tetangga pada cuek-cuek aja sekarang mah, saudara juga pada makin terus dipikirin. Dia nggak tahu kayak nggak punya Tuhan aja ente, kayak nggak punya Tuhan aja pikirannya panjang kayak begitu. Padahal Allah maha kaya dan Allah yang menjamin rezekinya. Jangan pernah khawatir bahwa setiap makhluk, setiap ciptaan Allah itu pasti Allah jamin rezekinya. Justru yang nggak dijamin itu, hadirin, yang tidak dijamin itu adalah kewajiban atau tuntutan-tuntutan yang memang Allah minta kepada kita. Allah mintakan kepada kita sholat, Allah minta kepada kita puasa misalnya, Allah minta kepada kita taat pada Allah. Itu Allah nggak jamin bahwa seorang anak kiai bakal taat, nggak jamin. Justru itu yang harus diusahain. Kalau urusan makan mah Allah jamin, urusan hidup Allah jamin. Yang nggak Allah jamin ini jadi orang taat nggak Allah jamin. Meskipun dia anak kiai, meskipun dia anak ulama, nggak Allah jamin. Pesan berikutnya, ya ibna adama, wahai manusia anak Adam, kamala utalibuka bi amali ghadin fala tutalibni bi rizqi ghadin. Sebagaimana aku nggak pernah menuntutmu untuk mengerjakan besok hari, maka sebagaimana aku tidak pernah menuntutmu untuk mengerjakan atau untuk pekerjaan besok hari, maka jangan menuntutku untuk rizki besok. Kita di sini ada yang pernah disuruh sama Nabi gitu ya, sholatnya sholat buat besok
dilakukan sekarang aja. Takdim. Sholat buat seminggu lagi. Ayo kerjain sekarang. Harus sekarang pokoknya. Dibayar di muka. Apa namanya pas prabayar atau pas bayar gitu. Ya prabayar harus dibayar di muka. Sholat seminggu. Kan nggak pernah. Sholat besok ya besok. Allah nyuruhnya kewajibannya jatuh subuh ya ketika udah terbit fajar besok. Nggak terus dibebankan sekarang harus kerjain yang besok-besok wajib harus dikerjakan. Puasa juga begitu ya, orang belum kelihatan hilal mah nggak boleh, nggak Allah paksakan ayo kerjain puasa sekarang. Masih ngopi aja dulu, ngopi sarapan lagi ya, orang belum kelihatan hilalnya. Allah tidak pernah menuntut ibadah besok untuk dilakukan sekarang juga atau dilakukan hari ini. Allah tidak pernah menuntut pekerjaan besok untuk dilakukan hari ini. Karena itu kita jangan pernah menuntut makan besok itu Allah kasih hari ini. Karena besok ya besok pasti Allah tanggung, pasti Allah jamin. Itu pesan berikutnya yang ada dalam Taurat. Ya ibna Adama, li 'alaika fariidatun wa laka 'alayya rizqun. Wahai anak Adam, wahai manusia, untukku atasmu, maksudnya wajib atasmu melakukan farduan atau kewajiban-kewajiban, walaka 'alayya rizqun, dan untukmu wajib atasku memberikan rizki. Wajib pokoknya engkau, kalian manusia, kata Allah, kalian manusia itu punya kewajiban yang harus kalian laksanakan, taat, ibadah, sholat, aku jamin rizki. Itu yang tadi saya sampaikan, ibadah kita puasa, sholat, ngaji itu nggak Allah jamin bahwa itu akan jadi tabiat kita. Kalau kita nggak latih nggak bakal bisa. Di sini kan orang yang latihan semua nih ya, latihan istiqomah, latihan sholat jamaah, terus riyadhah dilatih. Karena itu nggak dijamin oleh Allah. Kewajiban-kewajiban itu harus kita yang ngebiasain. Adapun rizki Allah jamin. Kata Allah, aku wajibkan kewajiban-kewajiban kepada engkau, maka rizki aku yang jamin. Aku yang menjaminnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Lanjutnya apa tuh surat itu? Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Aku tidak pernah minta rizki kepada engkau manusia, tapi aku yang akan menjamin rizki. Ada kaitannya di sini antara ibadah dengan rizki. Walaupun kita nggak boleh kemudian nuntut, saya ibadah begini ya Allah, udah capek-capek begini masih ini aja, melarat aja, masih miskin ya, udah urat miskin susah. Nggak boleh kita nuntut gitu, tapi tetap ada kaitannya karena Allah yang jamin. Ayat yang tadi saya bacakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, itu perintahkanlah keluarga kita buat sholat, sabar melaksanakan sholat. Aku, kata Allah, tidak pernah minta rizki, tapi aku yang jamin rizki kalian. Artinya memang ada kaitannya antara orang yang sholat dengan orang yang lancar rizkinya. Amin nggak Pak? Kita juga begitu, orang yang ngaji pasti Allah lancarin semuanya. Wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Allah itu punya sifat mempermudah semua kebaikan rizki, kebaikan keturunan, kebaikan keluarga, kebaikan pekerjaan, liman yata'allamu, untuk orang yang belajar. Allah yang jamin. Orang yang ngaji Allah jamin semua kebaikannya. Fa in khalaftani fi faridati lam ukhalifka fi rizqika ala ma kana minka. Jika engkau menentangku dalam kewajiban-kewajibanku, maka aku tidak pernah menentangmu atau mengingkarimu dalam rizkimu. Ala ma kana minka, atas apa yang sudah terjadi atau yang ada darimu. Ada atau pernah nggak kira-kira di antara kita lupa kagak sholat gitu ya, lupa nggak sholat, terus Allah berhentiin rizkinya? Ada nggak di sini?
lu kagak sholat isya, berarti potong rizkinya. Ada nggak yang begitu? Enggak, Allah kasih tetap. Lu nggak puasa Ramadan, napas lu napas lu gua kurangin hari ini misalnya biar sesek napas, kan kagak. Tetap Allah tidak mengingkari, Allah tidak menulayani itu maksudnya Allah tidak kemudian mengingkari apa yang Allah jaminkan tadi. Allah menjamin memberikan rezeki terus, walaupun hamba-hambanya kadang-kadang yang bangor-bangor itu ninggal kewajiban, tetap Allah kasih rezeki. Betapa baiknya Allah, betapa Allah itu punya sifat Rahman. Meskipun kadang-kadang ibadahnya putus-putus, rezekinya nggak putus-putus. Meskipun ibadahnya itu kadang-kadang Senin Kemis, rezekinya tetap dari Senin sampai Minggu. Allah bayar semuanya, nggak ada yang Allah kurangin. Yabna Adam in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanaka. Wahai manusia, jika engkau ridho dengan apa yang aku bagikan, apa yang aku bagi untukmu, arahtu qalbaka wa badanaka, maka akan aku tenangkan hati dan badanmu. Wa illam tardo bima qasamtuhu laka, dan jika engkau tidak ridho dengan apa yang sudah aku bagikan untukmu, sallattu alaika dunya, aku kuasakan kepadamu dunia, hatta tarkadha fiha karabdil wahshi fil bariyah, hingga engkau berlari di dunia seperti berlarinya hewan di daratan. Aifis sahra'i, maksudnya di padang luas daratan. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, la yanaluka minha, tidak akan mencapaimu dari dunia, illa ma qasamtuhu laka, kecuali apa yang sudah aku bagikan kepadamu. Wa anta indi madmumun, dan engkau di sisiku adalah orang yang tercela. Ini janji Allah. Janji Allah, jika kita ridho kepada apa yang sudah Allah bagikan untuk kita, maka Allah akan buat hati kita dan badan kita tenang. Kuncinya itu di ridho, saudara. Kalau kita ridho menerima apa yang sudah Allah tetapkan, ya rizki kita sementara ini ya cukup buat 2 anak 1 istri, atau 2 istri 1 anak. Ya pokoknya begitu dah. Ya udah ditetapkan dari sananya seperti itu, ridho kita. Itu yang bikin badan kita tenang, hati kita tenang. Badan kita sehat, hati kita tentram. Itu yang bisa bikin kita, yaitu ridho, bikin semuanya jadi tenang. Jika kita ridho kepada semua ketentuan-ketentuan Allah, termasuk pembagian rizki yang sudah Allah tetapkan, maka Allah jamin ketenangan hati, Allah jamin kesehatan badan. Kadang-kadang kan yang bikin orang cepat sakit, ya berobat lagi, sakit lagi, stroke lama-lama. Itu kadang-kadang karena dia itu nggak ridho, jadi bawaannya itu pengennya banyak gitu ya. Padahal Allah udah tetapkan pengennya banyak. Lihat tetangga bawa kulkas baru, ya dia mulai panas dingin. Lihat tetangga bawa, besoknya tetangga yang sama bawa Avanza, udah mulai sering kejang-kejang ya. Besok ya tetangga bawa Alphard, dia dapat ambulan. Dapat ambulan. Ini kan gara-gara nggak ridho. Orang Allah udah bagi, udah Allah tetapkan segitu, maka kalau kita ridho, badan kita sehat, hati kita tentram. Tapi kalau nggak ridho, kata Allah, kalau engkau tidak ridho terhadap apa yang sudah aku bagi, yang sudah aku tetapkan, ya silakan, aku berikan dunia untukmu, dan engkau akan berlari di atas muka bumi ini sebagaimana berlarinya hewan di daratan. Kata Allah terakhir di sini sumpahnya, demi keagungan dan kemuliaanku, maka sekencang apapun engkau berlari, sekeras apapun usahamu dalam mencari rezeki, maka tidak akan engkau dapatkan kecuali apa yang sudah aku tetapkan. Ada orang misalnya saudara, dia itu jualan. Nah jualannya emang jualan lontong dah misalnya. Itu udah Allah tetapkan rezekinya itu sehari ya untungnya
ya 1.500.000 misalnya. Ini kalau memang sudah ketetapan Allah, meskipun dia kemudian dia tambah lagi, rada banyakan masaknya, ya kemudian dia tambah lagi rada banyakan juga karyawannya, tetap aja kalau emang Allah tetapkan 1.500.000 sudah, karena memang udah Allah tetapkan seperti itu, sudah Allah tetapkan. Jadi kuncinya di ridho. Kalau nggak ridho, ini mau dia buka cabang warung lontong, dia buka cabang di mana-mana, kemudian nggak ridho, ya maka jadinya akan stres, depresi, karena sungguh tidak akan dicapai, tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali apa yang udah Allah tetapkan. Nggak bakal lari, dan rezeki itu nggak bakal nyasar. Kalau itu bukan rezeki kita, ya pasti nggak bakal nyampe kita gitu aja. Tapi kalau itu rezeki kita, pasti nggak bakal nyasar ke orang, pasti ke kita, karena semuanya itu sudah Allah tetapkan. Adapun bekerja, ya adapun kita mencari nafkah, itu tetap hukumnya wajib, karena mencari karunia Allah itu hukumnya juga wajib. Tapi banyak sedikitnya hasil dari pekerjaan kita itu Allah nggak nuntut kita harus dapat sekian, kita harus dapat sekian, itu Allah nggak nuntut. Yang Allah tuntut kerja, yang Allah tuntut itu beramal atau berbuat. Hasilnya Allah yang nentuin, karena Allah maha tahu tentang kondisi kita. Maha tahunya Allah atau sifat ilmunya Allah ini sudah meliputi sehingga ketetapan atau takdir ini berdasarkan pengetahuan Allah. Allah maha tahu orang ini cocoknya untuk waktu-waktu sekarang dikasih rezeki 1.500.000 untuk waktu-waktu sekarang. Kalau dikasih rezeki lebih 1,5 M bisa mati kaget ya misalnya. Allah maha tahu, maka Allah tetapkan sesuai dengan pengetahuannya, tidak akan berubah ketetapan-ketetapan itu. Sekali lagi, semua rizki pembagian karunia Allah itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah jamin. Yang belum Allah jamin itu adalah taat atau ibadah kita. Ibadah kita, sholat kita, ini nggak akan ada yang bisa ngelakuin kecuali kita sendiri. Nggak bisa sholat kita dilakukan orang lain, itu nggak bisa. Kalau rizki masih bisa, Pak. Rizki masih bisa diberikan oleh Allah melalui orang lain, masih bisa. Ada orang kan yang udah sepuh misalnya, ya udah usia 60 ke atas, kerja udah nggak mungkin, kemudian juga keluarga jauh, tapi makan tetap dikasih, ada aja yang ngasih. Itu kan berarti rizki meskipun dia nggak kerja itu tetap bisa dikerjakan orang lain, artinya disalurkan melalui orang lain, dikerjain sama orang lain, itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau sholat nggak bisa, harus kita yang ngerjain. Maka rizki jangan pernah khawatir dengan itu, tapi ibadah justru itu yang perlu jadi perhatian kita. Karena sholat kita nggak bisa dikerjain orang lain, puasa kita nggak bisa dikerjain orang lain, harus kita juga. Ngaji juga begitu, ngaji nggak bisa dikerjain orang lain, harus kita yang datang. Qauluhu yanfadu bi fathil fa wa biddalil muhmalah ay yafna wa yanqati'u. Ini penjelasan tentang kata-kata yang ada pada pesan-pesan di Taurat atas. Yanfadu itu bacanya yanfadu bi fathil fa wa biddal. Yanfadu ini artinya yafna wa yanqati'u, artinya fana, binasa dan terputus. Rizki Allah itu la yanfad, rizki Allah itu tidak pernah habis dan tidak pernah terputus. Qauluhu walam a'ya, ucapannya walam a'ya, ucapan Allah atau firman Allah dalam Taurat walam a'ya, mudhari'u a'iyah bikasri ainil fi'li, dengan kasrahnya ain fi'l, jadi wazannya fa'ilah min babi ta'ibah. Ta'ibayat abu ayya ya'ya lam a'ya, ya'ya ana a'ya, jadinya lam a'ya ay lam ajza, aku tidak pernah cemas, aku tidak pernah khawatir. Ajza itu. Wa qauluhu ayyu'i, wa qauluhu ayyu'ini bidhammi harfil mudhara'ah
huruf mudharaahnya itu didomahkan jadi wazannya af'ala yuf'ilu, a'ya yu'yi, min a'ya ar-ruba'iyyi, dari fi'il a'ya yang bangsa rubai 4 huruf. Ayu'jizuni, apakah membuatku itu lemah. Ini penjelasan tentang kata-kata yang ada dalam hadis qudsi atau pesan Allah di Taurat itu. Wa anil Hasan al-Basriyyi anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin wallahu a'lam bissawab.